Welcome to Season 2 of Gloria Pachar's Break Talk. Sesi obrolan santai oleh para sahabat untuk menemani waktu senggang kamu di sela-sela kesibukan maupun saat istirahat. Season ini, kami menghadirkan perbincangan menarik yang diambil dari isu-isu dari berbagai komisi dalam gereja dan sharing-sharing otentik yang bermuara pada satu hal, pemuridan. Simak obrolan kami selengkapnya sekarang juga. Hai semuanya, sekarang saya sudah hanya berdua saja nih denganku Iwan. Kita mau tanya detail semuanya tentang gimana sih tahu bahwa Jacqueline itu adalah the one and only. Oke, jadi gimana kok? Apa yang membuat Koko sangat yakin bahwa setelah 10 tahun nih, setelah 10 tahun dekat atau 8 tahun dekat, bahwa Jacqueline adalah your the one and only? Nah, pada saat kita pacaran itu banyak pergumulan juga gitu. Nah, banyak pergumulan. Cuman gimana sih cara tahu kalau misalnya oh ya ini pasangan yang cocok buat aku. Nah, jadi selama pacaran itu saya juga ada berdoa sama Tuhan gitu. Nah, berdoa sama Tuhan. Nah, menurut saya ketika pacaran saya lama itu juga ada dipengaruhi gara-gara jawaban Tuhan yang belum kunjung-kunjung datang juga gitu. Dan juga karena menurut saya kalau misalnya pacaran itu bukan pribadi saya yang pacaran sama Jacqueline aja, tapi keluarga juga. Jadi keluarga saya harus cocok juga dengan keluarganya dia. Nah, terus kemudian sifat saya juga harus diketahui juga sama baik buruknya saya juga harus diketahui sama pasangan saya. Dan juga sifatnya Jacqueline yang baik buruk saya juga harus bisa terima. Jadi itu semua itu pada akhirnya saya itu bisa milih, oh ya ini pasanganku yang tepat karena saya ini bisa kok menerima dia apa adanya. Saya mencintai dia apa adanya, baik buruknya juga saya tahu gitu. Jadi pada saat pacaran itu nggak ada yang kita tutup-tutupin gitu. Kita sama-sama terbuka, dari pihak saya juga, dari pihak Jacqueline juga gitu. Jadi memang dari awal udah benar-benar serius kan? Iya, benar. Nah, selain sama Tuhan nih, berarti oke lah, kita pasti semua kalau mau ke arah pernikahan kan pasti nih ngomong sama Tuhan. Tapi selain sama Tuhan, Koko punya nggak atau circle-nya Koko atau teman-temannya Koko gitu yang Koko kasih mintain saran atau kasih saran, oke, bro aku mau nikah nih sama Jacqueline, gimana gitu, ada nggak? Kalau temen sih nggak ada, cuman saya itu bergantungnya juga sama keluarga. Jadi ada pertanyaan juga kepada keluarga gimana apa-apa. Nah mereka semua oke, setuju gitu. Melihat Jacqueline oh baik, nah oke gitu. Terus gimana sih dari Koko itu ngeliat pernikahannya Koko sama Jacqueline itu seneng-seneng kah? Atau gimana nih setelah menikah? Ya, setelah menikah. Oh, kalau setelah menikah happy ya. Jadi mungkin ada cekcok sekali 2 kali gitu. Cuman semuanya kita bawa happy aja gitu. Meskipun ada permasalahan pada maksudnya ada konflik apa, kita selama ini masih bisa menyelesaikannya dengan baik gitu. Apa yang paling sulit Koko menyesuaikan? Apa? Sorry? Apa yang paling sulit buat Koko untuk menyesuaikan diri sama Cece? Nggak ada ya. Nggak ada. Kayak memang benar-benar kayak takdir gitu ya. Iya sih. Kalau saya sih nggak ada penyesuaian yang sampai wah sulit seperti apa. Karena kita berdua bisa saling mengerti, saling memahami satu sama lain, dan yang paling penting keterbukaan komunikasi gitu. Keterbukaan komunikasi. Jadi kalau aku bisa simpulin ya dari pilihan kita adalah Koko ini tidak merasa kecewa dengan pilihan Koko kan? Oh enggak pernah dan enggak akan. Enggak pernah. Susah banget. Tapi Koko ini tipe yang romantis enggak sih sebenarnya? Enggak. Jadi Koko pernah sering ngasihin kata-kata atau sering ngasihin love language enggak sama Jacqueline? Atau Jacqueline minta sesuatu enggak sih? Enggak sih, Jacqueline sih enggak pernah minta apa-apa gitu sih enggak sih. Dalam hal artian apa materi apa enggak pernah minta sesuatu gitu enggak sih. Gitu. Ungkapan yang paling sayang buat Jacqueline apa biasanya? Ya paling saya cium peluk gitu aja. Kayak ngucapin I love you gitu setiap hari nggak sih? Iya, kasih. Jadi kepo banget sih. Gue ini diam-diam tapi lumayan romantis, tapi omongannya nggak romantis banget katanya. Tapi kayak Jacqueline, maksudnya nggak pernah nuntut Koko harus ngapain? Nggak pernah.
Dan Koko juga nggak pernah tuh Jacqueline untuk berbuat sesuatu gitu kan? Nggak pernah, karena aku sendiri aku mikir nggak bisa lah kita nuntut aku mau ini gitu. Karena kalau kita nuntut orang lain juga kita berarti menaruh harapan pada orang lain gitu. Nah kita ya jalannya santai aja gitu sambil jalan gitu. Tapi nggak pernah nuntut ini kamu harus ini nggak ada. Selama 8 tahun, ini 8 tahun ya? Buku nikah 8 tahun bener ya? Iya. Berarti no regret sama sekali kan ya? Nggak pernah. Oke kok, itu thank you kok buat sharingnya. Oke, thank you. Nanti kita kembali lagi bareng-bareng sama Jacqueline Iya. ya? Oke, thank you. Thank you. Welcome to season 2 of Gloria Pacars Break Talk. Sesi obrolan santai oleh para sahabat untuk menemani waktu senggang kamu di sela-sela kesibukan maupun saat istirahat. Season ini kami menghadirkan perbincangan menarik yang diambil dari isu-isu dari berbagai komisi dalam gereja dan sharing-sharing otentik yang bermuara pada satu hal, pemuridan. Simak obrolan kami selengkapnya sekarang juga. Hai, sekarang sudah berdua aja dengan Cik Jacqueline di sini ya kan, supaya kita bisa lebih dalam lagi kita korek-koreknya ya. Cik Jack, yes. Jangan grogi dong Cik, tadi kan berdua sama sang suami ya kan. Dingin loh. Oke, dingin ya tanpa suami. Oke, ini Cik, pertanyaannya adalah gimana sih Cik yakin bahwa Ko Iwan itu your only one? Maksudnya sebelum memutuskan untuk ya, married sebelum ya? memutuskan untuk married. Ya apa ya? Sing pasti ya kita berdua itu kan saling sayang ya. Jadi aku juga kerasa kalau misalnya dia juga sayang gitu. Itu lumayan penting sih. Harus ada itu. Gimana Cece tahu kalau Ko Iwan tuh sayang? Apa yang Ko Iwan lakuin jadi Jacqueline masa Ko Iwan tuh sayang sama? Apa ya? Ya mungkin kerasa ya. Mungkin kerasa deh itu tipe yang lumayan rela berkorban gitu loh. Oh, terus so sweet. Terus habis itu mungkin kita ngobrolnya juga klik gitu. Jadi nyambung. Terus habis itu aku tuh lumayan suka sama yang pinter gitu. Dan dia itu tipe yang mengerti segala hal. Jadi kalau misalnya ngomong tentang apapun itu ya nyambung gitu. Jadi bukan sing kayak enggak tahu, enggak ngerti gitu ya. Itu enggak tipe, aku enggak tipe gitu. Terus kemudian dia juga baik. Terus tak lihat juga dia enggak neko-neko gitu loh. Bukan tipe cowok sing ya apa ya? Ya suka flirting ambil cewek mungkin atau nakal atau apa gitu. Dan itu juga tak bawa dalam doaku sih. Itu tak bawa dalam doaku. Maksudnya aku minta sama Tuhan kasih pasangan sing terbaik lah, sing benar-benar kita itu sama-sama bisa mendekatkan diri sama Tuhan gitu, bukan membawa jauh tapi kita berdua bisa bertumbuh dalam Tuhan. Dan kebetulan kan Ko Iwan ini segereja ya. Jadi segereja terus kita sama-sama Kristen ya wis anggapannya ya wis pas gitu loh. Pas gitu kan ya. Soalnya kalau kita menuntut sampai harus benar-benar pas 100% itu kan nggak mungkin ya. Mungkin 75 sampai 80 wis enough lah gitu. Wis enough ya. Jadi kayak sih benar-benar yakin karena Iwan cocok dengan Cece itu apa nih. Nah, selain sama Tuhan nih Cece, aku mau tanya. Cece tanya orang lain enggak sih? Teman kah, saudara? Untuk meyakinkan bahwa oke, Ko Iwan ini pasti jadi. Ya aku nih pokoknya juga harus semua setuju gitu, kayak papa mama lah. Terus itu teman-teman itu juga harus setuju. Kalau misalnya ada yang ngomong no jelek tentang dia itu juga aku tuh lumayan tipe yang mikir gitu, bener nggak sih? Dan terus tak cross check lumayan gitu. Dan ini papa mamaku itu dulu waktu tak ceritain tentang Ko Iwan gitu, mereka tuh reaksinya positif. Padahal aku tuh dulu nggak diboleh pacaran gitu. Jadi waktu SMA itu nggak diboleh pacaran. Apalagi SMP ya. Waktu SMA tuh nggak diboleh pacaran. Terus waktu aku cerita ada cowok gini-gini yang lagi deketi lah apa-apa, mereka tuh juga ngelihat di gereja. Nah, jadi waktu itu lucu, papa mama aku tuh juga tak tunjukin di gereja terus ngelihat gitu. Itu loh, sing itu loh orangnya gitu loh. Sing itu. Jadi mereka sendiri juga lihat itu papa mama sing mana ya, apa gitu. Jadi mereka juga cross check dan mereka juga setuju gitu ya, maksudnya positif lah. Kalau misalnya di telepon atau diajak keluar itu mereka memperbolehkan, jadi kan aku merasa direstui gitu. Dan ya wes, terus habis itu dijalani, nggak ada masalah sih, maksudnya nggak ada masalah sih sampai besar gitu ya. Kita konflik ya pernah,
cuman nggak sing sampai besar sing membuat aku ragu untuk meneruskan gitu. Oh, meneruskan. Oke, Cek, kita ini kan sudah nih, kita bahas yang sebelum nikah. Setelah nikah, perbedaan apa sih yang paling buat Cece itu mungkin kurang atau gimana dari Iwan, ada nggak sih? Setelah nikah. Atau setelah nikah nih, kita ngomong setelah nikah. Tadi kan udah sebelum nikah nih, udah restui orang tua dan lain-lain. Tapi kalau setelah nikah nih, apa yang paling beda deh? Paling beda dalam arti Segalanya terserah. Saya mau ngomong bahasa apa? Mau cara kok Iwan mandang Cece atau tambah sayang kah atau tambah cuek kah? kayaknya kalau misalnya udah nikah itu kita lebih kayak saling membutuhkan, terus lebih kayak jadi kayak saudara ya. Jadi kan ya apa mesti minta bantuan DE dan DE juga mesti ngandalno. Jadi mesti saling mengandalkan gitulah istilahnya. Dan itu mungkin juga ada positifnya dan ada negatifnya. Ngomong baik gini, positifnya jadi aku tuh jadi kerasa kayak punya teman curhat, punya teman yang seperjuangan, yang sehidup semati lah istilahnya gitu. Tapi kalau ngomong negatifnya itu juga bisa gini, dalam segala hal. Jadi misalnya kayak aku mau memutuskan sesuatu, dia mesti tahu, jadi mesti minta izin dulu lah, mesti cerita dulu. Dalam beberapa hal kayak misalnya dalam musik gitu ya, dia kan nggak tertarik tuh. Jadi misalnya aku cerita itu dia nggak tertarik dan dia juga nggak ngerti apa sih tak cerita no. Jadi istilahnya kan kayak aduh tahu gitu nggak usah cerita. Ada beberapa hal itu kayak gitu. Jadi ya itu juga kadang kalau misalnya kita lagi hektik, lagi riwah gitu ya, mesti cerita lagi, mesti komunikasi lagi kan. Kadang dia tanya tuh, kenapa kok harus gini, kenapa kok harus gitu. Kadang kita kan males tuh, pokoknya gini lah, gak usah panjang lebar gitu. Kadang ya itu membuat itu sebuah pengorbanan yang harus dilakukan sih. Kalau misalnya kita married kan, memang kita sudah bukan sendiri lagi. Dulu kan mandiri gitu toh, semuanya ya bisa tangani dewek, tak lakuin sendiri. Cuman sekarang gitu harus ada yang diajak berdiskusi, entah itu kita juga nggak bisa mengharapkan pasangan kita itu setuju ambek sing kita omong gitu. Jadi ya kadang dia nggak setuju, kadang dia yo berdebat, kadang kita ya debat sampai lama gitu loh. Ya seperti itu sih. Nah, menurut Cece sudah tipe suami idealnya Cece nggak sih benernya ke Iwan itu? Suami ideal ya sih. Iya. Ya itu yang tadi kayak aku bilang ya kan, kita nggak bisa menuntut kesempurnaan gitu loh. Jadi wis masuk lah 80% gitu. 80% udah suami ideal gitu kan ya. Oke. Nah, tapi selama Cece nikah, infonya kan 8 tahun. Bener nggak 8 tahun nggak? 8 tahun itu. Ya. Cece pernah menyesal nggak sih? Duh, kenapa sih aku nikahin sama Iwan kayak gitu? Enggak sih. Enggak pernah. Jadi kayak oke gitu kan ya. Ya maksudnya kalau misalnya cuman berpikir gitu, kalau misalnya nggak emosi mungkin ya. Kalau nggak BDE apa gitu ya pasti pernah. Tapi kan cuman pikiran sementara yang nggak mungkin dilakukan juga gitu loh. Ya kalau misalnya menyesal sih enggak. Dan nggak akan pernah menyesal ya. Iya. Kira-kira kalau Cece itu sukanya diapain sih sama aku Iwan? Maksudnya love language-nya sama aku Iwan supaya Cece merasa bahwa Cece itu disayang gitu kan. Jadi kan Cece bilang aku merasa disayang gitu sih. Aku suka dibantu. Oh, suka dibantu dan Iwan ini kan ya lumayan cuek ya dia. Jadi kalau misalnya Iwan tuh cuek dah. Dia lumayan cuek. Jadi nggak ngerti mesti apa gitu loh kadang. Nah, jadi kalau misalnya dia tiba-tiba menawarkan bantuan atau bisa menyelesaikan, misalnya aku punya masalah gini terus dia bisa bantuin menyelesaikan, ya itu menurutku oke Pol gitu. Jadi aku senang dibantu. Jadi senang banget dibantu gitu kan. Dibantu dan dia ada gitu waktu aku butuh gitu. Oke Cek, thank you buat sharingnya ya Cek ya. Kita nanti kalau ada lagi, kita ada sesi satu lagi dan Ici bisa bongkar semuanya ya sama aku Iwan. Jadi stay tune, kita akan kembali lagi sama pasangan kita. Nabi kita akan mau bahas lagi lebih lanjut gimana sih mereka mengarungi bahtera rumah tangga. So stay tune.